Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Kemanggisan, Komplek Pajak, Jakarta Barat, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya bawakan adalah memilih pemimpin merupakan salah satu akidah Islamiyah. Kita harus hati-hati. Banyak orang tanpa sadar telah batal akidahnya terkait tentang memilih pemimpin ini. Ada beberapa ungkapan yang sepertinya bagus tetapi racun terhadap akidah. Satu, kehidupan bernegara tak ubahnya seperti kita naik pesawat terbang. Tidak peduli pilotnya itu beragama apa saja, yang penting dia profesional, bagus cara membawakannya, landingnya enak. Begitulah bernegara. Nggak perlu pemimpinnya itu muslim atau non muslim, yang penting dia profesional, nampaknya bagus. Tapi hati-hati, ini racun terhadap akidah. Ungkapan kedua, jangan bawa-bawa agama ke ranah politik. Letakkanlah agama pada tempatnya yang suci, yaitu masjid. Nampaknya bagus, tapi ini pun racun yang bisa membatalkan akidah tanpa sadar. Begitu di akhirat baru dia tersadar, wah ternyata batal rupanya akidah. Nah, hati-hati. Yang ketiga, ada lagi ungkapan, pemimpin kafir yang adil
lebih utama daripada pemimpin muslim yang zalim. Oh, nampaknya bagus, tapi ini pun racun. Bahkan dia tambahkan, ini katanya ungkapan Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, bukan. Tetapi itu adalah ungkapan Ali ya bin Musa bin Ja'far bin Taus, seorang tokoh Syiah dari Irak yang hidup sekitar tahun 589 Hijriah. Itu yang mengungkapkan pemimpin kafir yang adil lebih utama daripada pemimpin muslim yang zalim. Tidak ada orang kafir yang adil. Tidak ada. Allah yang menyatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk, kata Allah. Ini harus kita pahamkan. Ada satu lagi nih, sebagian kalangan muslim mengatakan begini, memilih pemimpin dengan model demokrasi adalah produk barat, bid'ah, tidak boleh diikuti. Tapi begitu sudah terpilih pemimpin itu, walaupun dia zalim, wajib taat. Aneh ini orang-orang. Memilih pemimpin katanya produk barat, tapi begitu terpilih wajib taat. Ini sebagian kalangan orang Islam. Padahal disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila kalian ada bertiga sedang bermusafir, maka hendaknya pilih salah seorang dari yang tiga itu jadi pemimpin kalian. Untuk safir aja wajib memilih pemimpin, apalagi bernegara. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-89. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad yang menjelaskan untuk setiap sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan dan diberikan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah. Masuk WC, keluar WC diatur, apalagi memilih pemimpin. Ya Allah ya Rabb. Ini maaf, saya bukan kampanye, saya bukan orang partai, tapi saya sampaikan memilih pemimpin dalam persepsi Al-Quran dan Sunnah. Wajib bagi saya menyampaikan ini. Yang mau ngamalkan terserah, nanti ada konsekuensi di akhirat. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Dan sekali lagi, memilih pemimpin ini bagian akidah. Sebab diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya. Nah, bagaimana Al-Quran menyatakan tentang memilih pemimpin? Yang pertama, larangan memilih orang kafir sebagai pemimpin kalian. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 144. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang mengaku beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin. Jelas ayatnya. Masih banyak kok pemimpin muslim. Kenapa orang kafir dipilih? Baik itu pemimpin eksekutif, begitupun pemimpin legislatif. Sekarang ini akan berlangsung. Larangannya jelas. Surah An-Nisa ayat 144. Ini larangan, haram dikerjakan, wajib ditinggalkan. Yang kedua, larangan memilih pemimpin orang Yahudi dan orang Nasrani. Jelas ayatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Jelas ayatnya. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu sebagian adalah pemimpin bagi yang lain. Kalau mereka berkuasa, orang-orang mereka yang mereka angkat. Ini hati-hati nih. Jangan sampai terjebak kita. Siapa yang melakukan itu,
maka kata Allah, mereka dari kelompok mereka juga. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Yang ketiga, larangan menjadikan pemimpin orang-orang yang memperolok-olok dan mempermainkan agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kalian jadikan pemimpin orang-orang yang menjadikan agama kalian menjadi bahan olok-olok dan bahan permainan. Islam diobok-obok, Islam dilecehkan, Islam dibuli, umat Islam disakiti dan sebagainya. Jangan kalian jadikan pemimpin orang seperti itu, kata Allah. Jelas ayatnya. Nah, kemudian lagi, larangan menjadikan pemimpin orang-orang yang menumbuhkan kemudaratan, yang menimbulkan kemudaratan kepada umat, kepada bangsa, kepada rakyat. Dilarang kita menjadikan mereka itu menjadi pemimpin, memilih mereka jadi pemimpin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 119. Apa kata Allah? Ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman, la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Jangan kalian jadikan pemimpin orang-orang yang selalu menimbulkan kemudaratan kepada kalian. Jadi jelas sekali perintah Allah, larangan Allah. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, jangan, kata Allah. Tapi memang jarang disampaikan ini. Nah, kemudian yang lebih fenomenal lagi ini, larangan menjadi pemimpin dari kalangan keluarga kalian sendiri. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari tadi ayatnya seperti itu. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, paman-paman kalian, anak-anak kalian sebagai pemimpin kalian. Dikarenakan ada hubungan kekeluargaan. Jelas ayatnya. Inilah konsep Al-Quran dan Sunnah. Makanya memilih pemimpin ini bagian daripada akidah. Salah kita, tidak mau tahu kita, apalagi golput kita, bisa batal akidah dalam kondisi sekarang ini. Tidak boleh orang muslim golput, tidak boleh. Kalau tidak paham siapa yang mau dipilih, cari orang yang kita kenal, yang kita thiqah kepadanya, ngobrol empat mata, diskusi baik-baik. Gitu caranya. Nah, lalu bagaimana sih kriteria orang yang boleh dipilih dalam Islam itu? Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia memberikan contoh kepada kita. Indah sekali. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi. Qala, Abu Dzar itu berkata, qultu, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasta tamiluni. Kenapa engkau tidak jadikan aku ini sebagai pejabat? Kenapa engkau tidak angkat aku sebagai pejabat ya Rasul? Tolong berikan aku jabatan ya Rasul. Qala, lalu Abu Dzar berkata, fadaraba biyadaihi ala mangkabi. Lalu Rasulullah memukul-mukul pundakku. Dipukul-pukul sama Rasul kepada Abu Dzar. Tsumma qala, lalu Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun. Engkau ini lemah, enggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena wa innaha amanatun, pemimpin itu adalah amanah yang berat. Wa innaha yaumal qiyamati khizun wa nadamun. Pemimpin itu, jabatan itu nanti hari kiamat merupakan penghinaan dan penyesalan. Kecuali orang-orang yang betul-betul dia berhak atas itu, dia akan mulia.
Tapi kalau engkau ini lemah, wahai Abu Dzar, kata Nabi. Jadi tidak boleh memilih pemimpin yang lemah. Apanya? Fisiknya jangan ketuaan, fisiknya jangan kemudaan, tapi yang betul-betul siap dia. Rasulullah itu jadi pemimpin, umur 40 tahun diangkat jadi pemimpin. Kuat IQ-nya, kuat argumentasinya, kuat keimanan, kuat ilmunya. Itu yang dipilih, kata Nabi. Jangan yang lemah. Jelas semuanya petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini hamba-hamba Allah. Nah, tetapi apabila orang yang kita pilih itu, ini sudah pernah terjadi, kita percaya kepada dia, kita mengatakan, oh inilah itu calon pemimpin. Begitu sudah dia terpilih, dia menang, ternyata dia khianat, bagaimana sikap kita? Disebutkan dalam hadis, ada tuntunannya. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu umara, akan datang nanti di akhir zaman para pejabat-pejabat, fata'rifun, kalian mengenalnya. Oh, inilah pemimpin itu, kita pilih dia, kita pilih dia. Ternyata setelah terpilih, watungkirun, dia mengingkari janji-janjinya. Kalau seperti itu bagaimana? Kata Nabi, waman ankaro salima, siapa yang mengingkari pengkhianatannya itu, dia selamat. Artinya, saya berlepas diri dari dia. Ternyata dia bohong, saya berlepas, saya tidak akan ikut-ikutan. Tapi kata Nabi, waman rodiya wataba'a, siapa yang mengikuti dia, sudah jelas dia menyimpang, lalu dia ridho dengan keputusan yang menyimpang itu, sahabat langsung menyela, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, kalau begitu kami bunuh saja mereka ya Rasul. Kata Nabi, qala la, jangan kalian bunuh, ma sallu, selama dia masih sholat. Jadi kata Nabi begitu. Jadi kalau ada pemimpin yang tadinya kalian kenal, dia itu orangnya cocok lah jadi pemimpin, begitu dia menang, ternyata dia mengkhianatin kita, berlepas diri kita. Nah, kalau tetap dia mengikutin, maka dia tidak selamat. Tapi kalau kita berlepas diri, kita selamat. Kata sahabat, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Tidak boleh. Makanya dilarang dalam Islam itu memberontak, nggak boleh. Tapi kalau demo resmi dan dibenarkan undang-undang, tidak anarkis, boleh. Begitu caranya model kita begini. Kalau di Arab lain lagi, kerajaan dia, kerajaan nggak boleh demo. Betul, di kerajaan, dan kerajaan itu tidak sunnah. Yang sunnah itu nanti khilafah, tunggu Al-Mahdi nanti. Sekarang kita ini mulkan jabriyatan di seluruh dunia, mulkan jabriyatan, pemimpin-pemimpin yang memasakkan kehendaknya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita memilih pemimpin itu, kita kenali dia, oh ini kriteria, nampaknya bagus ini. Begitu dia menang, tengah jalan dia berkhianat, kita berlepas diri. Tapi ada sebagian yang ikut, kenapa? Ada proyek, nah itu nggak selamat lah itu, kata Nabi. Tapi kalau yang berlepas diri, selamat dia. Nah, jadi artinya apa? Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT. Tahun depan kita akan berpesta, bangsa kita berpesta demokrasi. Tapi ingat, pesta kita ini bukan pesta sembarangan. Ini akan menentukan nasib bangsa dan umat Islam ke depannya. Oleh karena itu, kalau kita umat Islam ini bersatu, Muhammadiyah, NU bersatu saja, ditambah lagi yang lain-lain, dan gunakan kolbu, hati nurani yang bersih, pikiran yang jernih, minta petunjuk kepada Allah, sering kita istiqoroh, nanti Allah akan berikan kepada kita siapa yang akan kita pilih, dan Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu adalah cerminan dari umatnya. Kalau umatnya baik, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi kalau umatnya tidak baik, Allah akan berikan kepada umat itu pemimpin yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan umat Islam di negeri ini, menyelamatkan seluruh negeri kita ini yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dari kehancuran, dari kebobrokan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li wa lakum
li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasarad din wansur man nasarad din wansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wakhdhul man khadalal muslimin wakhdhul man khadalal muslimin ala kulli makanin khususan fi Palestin khususan fi Palestin khususan fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurukum yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.